Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab yang ada, yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, dan kita akan membaca ayat 1 bagian B. Sekali lagi Filipi 3 ayat 1b. Demikian firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini yaitu peduli dan perhatian. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini tentunya dengan O, I, dan A. Kita percaya selalu ada berkat Tuhan dan pesan Tuhan melalui setiap renungan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Kita akan mengobservasi ayat ini atau perikop ini, Filipi pasal yang ketiga mulai dari ayat 1b dan ayat yang seterusnya. Di sini kita akan membahas tentang siapakah yang menuliskan atau yang menyampaikan keseluruhan isi pasal 3 dari kitab Filipi ini, yaitu adalah Rasul Paulus tentunya. Dan surat ini ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di daerah Filipi pada saat itu. Kemudian selanjutnya, apa inti pesan dari Rasul Paulus yang dituliskan dalam pasal ini? Ya, terlebih khusus dalam perikop ini, yaitu perikop kebenaran yang sejati. Di sini kita melihat yang pertama, Rasul Paulus itu memperingatkan jemaat Filipi tentang para penyesat yang memaksakan ajaran agama Yahudi ya kepada mereka yang sudah percaya kepada Injil. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui surat ini. Kemudian yang selanjutnya, Rasul Paulus juga menyebut satu persatu hak istimewanya sebagai orang Yahudi yang ditolaknya sendiri. Lalu Rasul Paulus kemudian menjelaskan bagaimana dia menentukan pilihannya setelah dia menolak haknya sebagai orang Yahudi. Dia kemudian memilih untuk mengenal dan menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus. Itulah yang juga disampaikan, dijelaskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, kemudian selanjutnya mengapa Rasul Paulus ini kemudian menuliskan atau menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi? Di sini Rasul Paulus menyampaikan hal tersebut karena dia ingin supaya jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu terus berkembang imannya ya, meskipun setia dan sudah berkembang, namun di jemaat Filipi ini sepertinya diganggu oleh guru-guru pendukung agama Yahudi yang berusaha keras memelihara hukum Musa ya, dan mencampur adukan ketaatan terhadap hukum itu dengan ajaran Kristus serta penerapannya ya. Jadi tradisi-tradisi bangsa Yahudi sebenarnya ya, yang kemudian mereka ada orang pihak-pihak yang kemudian sangat memegang hal tersebut dan ingin kemudian jemaat di Filipi juga tetap melakukannya padahal mereka sudah percaya kepada Injil. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi untuk memperingatkan mereka, menasihati mereka supaya mereka yang imannya sudah berkembang, sudah bertumbuh itu tetap terjaga dan tidak tercampur aduk ya, tidak kemudian terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama Yahudi ya, karena mereka sudah dimenangkan oleh Injil. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini. Tentunya Rasul Paulus juga ingin menasihatkan mereka, juga menghibur mereka supaya mereka tetap setia di dalam iman kepada Yesus. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dalam ayat ini. Kemudian interpretasinya, apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Ya, di sini kita mendapatkan satu pelajaran dan teladan yang luar biasa, yaitu dari Rasul Paulus ya. Teladan seperti apakah itu yang menjadi pelajaran bagi kita dan juga harus kita ikuti sebagai umat Tuhan? Yaitu kita belajar bagaimana haruslah kita memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi. Di sini kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus sangat peduli. Dia sangat perhatian terhadap keberadaan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa saat Rasul Paulus menuliskan isi surat ini kepada jemaat Filipi, Paulus saat itu sedang berada di dalam penjara. Dan Timotiuslah yang kemudian membantu menuliskan surat ini untuk ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, walaupun terpisah
jarak dan juga tempat yang jauh, kemudian mereka tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka, ya namun itu tidak membatasi kepedulian dan perhatian Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Padahal juga jemaat Tuhan yang dilayani oleh Rasul Paulus itu tidak hanya yang ada di Filipi saja, tetapi juga ada daerah-daerah lain, dan Rasul Paulus pun tetap juga memperhatikan keberadaan jemaat Tuhan yang di sana. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sangat memperhatikan, sangat peduli terhadap keberadaan jemaat Filipi ini. Ya, dan kita bisa pun melihat dalam ayat pokok kita tadi, Filipi 3 ayat 1 bagian B, di sana dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, tidaklah berat bagi Rasul Paulus, dan memberi kepastian kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian yang luar biasa dari Rasul Paulus. Di sini kita bisa belajar ya bagaimana juga ketika Rasul Paulus memberikan perhatiannya, memberikan kepeduliannya, yaitu melalui surat ini, karena di dalam surat ini terdapat begitu banyak nasihat, kemudian banyak juga teguran-teguran yang membangun bagi jemaat yang ada di Filipi, dan juga di sini dalam surat tersebut ada juga penghiburan-penghiburan, semangat-semangat, dorongan-dorongan yang juga diberikan oleh Rasul Paulus untuk mengajar, untuk menuntun jemaat yang ada di Filipi supaya tetap bertekun, setia, dan berjuang dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus sangat mengawasi kerohanian dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini. Ya, tentunya dengan tujuan supaya mereka pun benar-benar dapat diselamatkan dan mereka benar-benar memperoleh mahkota kehidupan. Nah, inilah yang patut kita contoh dan teladani dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Hendaknya kita menjadi seorang yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan perhatian, khususnya kepada sesama umat Tuhan. Bentuk kepedulian dan perhatian itu adalah kita saling menasehati, saling menguatkan, saling menegur dengan kasih, kemudian mengarahkan dan menuntun satu sama lain untuk selalu berada di dalam kebenaran Allah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk saling memperhatikan, saling mengawasi, dan tetap bersama-sama setia mengiring Tuhan, tetap setia bersama-sama melayani Tuhan, tetap sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga semuanya kita jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadai Magelang dapat diselamatkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Roma 15 ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Puji Tuhan, itu adalah yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Kemudian aplikasinya, apa yang harus kita lakukan ya, untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kepedulian dan perhatian, kemudian supaya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa menasehati, menegur, mengarahkan dengan baik, menuntun sesama umat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama dengan kita berdoa, minta tuntunan dan terbuka terhadap kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menggerakkan kita untuk melakukan segala perbuatan yang baik dan benar. Namun kita juga harus terbuka dan memberi diri untuk dikuasai, untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian dan perhatian bagi sesama umat Tuhan. Terlebih khusus dalam berkata-kata, ketika kita akan menasihati atau menegur sesama umat Tuhan, kita perlu supaya perkataan kita itu tepat, memberkati dan membangun setiap orang yang mendengarnya. Dan perlu tuntunan Roh Kudus akan hal tersebut, supaya Roh Kudus yang menjamah lidah kita, menjamah mulut kita, berkata-kata dengan baik dan tepat. Ya, kita tahu bersama peranan Roh Kudus, yaitu Dia adalah pengajar, Dia adalah penolong bagi setiap kehidupan kita, yang kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, tentunya kita perlu Roh Kudus yang menjaga kehidupan kita, menuntun dan mengajar kehidupan kita. Oleh sebab itu berdoalah, minta tuntunan Roh Kudus dan terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kemudian hal selanjutnya, yaitu dengan kita membangun hubungan atau relasi dan pergaulan yang baik. Hal ini kita lakukan kepada semua orang,
tetapi terlebih khusus kepada sesama umat Tuhan ya, baik yang kita sudah kenal ataupun yang belum kita kenal ya, sesama umat Tuhan kita harus membangun hubungan atau relasi yang baik. Kita tidak bisa mempedulikan dan memberikan perhatian kepada orang lain jika kita tidak mau dekat, tidak mau berhubungan atau tidak mau membangun relasi yang baik dengan orang lain. Oleh sebab itu pentingnya kita membuka diri juga untuk berhubungan baik, berelasi dengan baik, bergaul dengan baik dengan orang lain. Kita bisa melihat dalam Filipi 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Di sini ada pesan Tuhan juga bagi setiap umat Tuhan supaya tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, namun kepentingan bersama sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu perlu membangun hubungan yang baik, pergaulan yang baik dengan sesama umat Tuhan, supaya kemudian pun kita bisa kemudian menjadi berkat bagi mereka dan kita bisa menunjukkan kepedulian kita, perhatian kita kepada mereka. Karena ada orang yang di sekitar kita yang menjadi tujuannya. Kalau kita tidak dekat dengan siapapun, bagaimana kita bisa menjadi orang yang perhatian kepada orang lain ya. Kita tentunya harus dekat dengan orang lain, kemudian perhatian kita, kepedulian kita pun bisa tersalurkan dengan baik dan mereka pun bisa diberkati melalui hal itu. Nah, dengan kita bergaul baik kepada sesama umat Tuhan, maka kita bisa memiliki tujuan ya untuk kita menunjukkan kasih sayang kita, ya kepedulian kita, teguran kita, nasihat kita bagi mereka dengan tujuan untuk saling membangun, untuk saling menguatkan, untuk kebaikan bersama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan hari ini kita belajar, ikutilah teladan Rasul Paulus, milikilah kepedulian dan perhatian yang tinggi ya, terlebih khusus bagi sesama umat Tuhan, supaya kita bisa saling mengarahkan, saling menuntun dan saling menjaga untuk tetap berada di dalam kebenaran dan kehendaknya Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memiliki kepedulian dan perhatian, terlebih khusus bagi sesama umat Tuhan, supaya kami dapat saling menjaga satu sama lain, mengarahkan satu sama lain, sehingga hidup kami tetap berada di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Bagi Engkau yang mengasihi keluarga GPD LSAD Magelang dan yang telah melepaskan kami dari dosa oleh darah-Mu, dan yang telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa, bagi Engkaulah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami mengaminkan kebenaran firman-Mu ini, kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.